Langit malam di atas jalanan sepi itu begitu gelap, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip-redup. Hujan rintik-rintik mulai turun, menciptakan genangan kecil di aspal yang memantulkan cahaya merah dan biru dari lampu kendaraan. Kapten Gibran melajukan mobilnya dengan tenang, pikirannya masih dipenuhi laporan dari misi penyamaran yang baru saja ia selesaikan. Namun, ketenangan itu sirna ketika ia melihat beberapa pria berseragam polisi berdiri di tengah jalan, menghadang setiap kendaraan yang melintas. Tidak ada papan tanda razia resmi, tidak ada protokol standar. Sesuatu terasa janggal. Saat mobilnya berhenti, salah satu polisi dengan tubuh kekar mendekat, mengetuk kaca dengan kasar. Gibran menurunkan kaca jendela sedikit, cukup untuk berbicara. "Selamat malam, Pak. Ada masalah?" tanyanya dengan nada datar. Polisi itu tidak langsung menjawab, hanya menyorotkan senter ke wajah Gibran, mencoba mencari sesuatu yang bisa dijadikan alasan. "Pemeriksaan rutin," katanya singkat, suaranya terdengar malas dan beraroma niat buruk. Gibran tahu ini bukan rahasia biasa. Ia mengenali tatapan itu, tatapan pemangsa yang sedang mengincar mangsanya. Seorang polisi lain berjalan ke belakang mobil, membuka bagasi tanpa izin. Gibran menegang. "Sebentar," serunya, keluar dari mobil dengan tenang. "Apakah ada surat perintah?" Polisi yang memeriksa bagasi menoleh dengan seringai licik, lalu mengangkat sesuatu, sebungkus uang dan sekantong kecil serbuk putih. Wah, apa ini?" katanya dengan nada penuh ejekan. Gibran merasakan detak jantungnya melambat. Ini bukan sekadar rahasia gelap. Ini jebakan. Suara tawa pelan terdengar dari kegelapan, disusul langkah kaki yang mantap. Dari bayangan, muncul seorang pria dengan perawakan tinggi, mengenakan seragam polisi yang lebih rapi dari yang lain. Wajahnya penuh percaya diri, dengan bekas luka kecil di pelipis kanan yang tampak seperti tanda perang. Komisaris Rahmat. Gibran mengenalnya. Sosok ini bukan sekadar polisi korup biasa, ia adalah dalang di balik banyak kejahatan yang selama ini diselidiki Gibran secara diam-diam. "Kapten Gibran," ucap Rahmat, suaranya tenang tapi berbahaya. "Kau pikir bisa menyusup ke wilayahku tanpa ketahuan?" Gibran tetap berdiri tegak, menatap Rahmat tanpa gentar. "Kalau kau ingin menjebakku, setidaknya buatlah skenario yang lebih masuk akal," balasnya dingin. Rahmat terkekeh, melipat tangannya di depan dada. Tapi publik tidak perlu cerita masuk akal. Mereka hanya butuh berita yang cukup sensasional untuk menjatuhkan seorang perwira Kopassus. Kau akan dianggap pengkhianat, perusak institusi, dan besok pagi wajahmu akan memenuhi berita utama." Gibran mengepalkan tangan, tapi ia tetap mengendalikan emosinya. Rahmat menginginkan dia marah, kehilangan kendali, dan membuat kesalahan. Tiba-tiba, Rahmat melangkah lebih dekat, menatap Gibran dengan tatapan penuh tantangan. "Tapi aku bukan orang yang kejam, Kapten," katanya, menyeringai. "Aku akan memberimu kesempatan. Duel 1 lawan 1, di sini dan sekarang. Jika kau menang, kau boleh pergi. Jika kau kalah, kau tahu bagaimana akhirnya." Suasana di sekitar mereka berubah mencekam. Anak buah Rahmat mulai bersorak, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel, siap merekam pertarungan yang akan menjadi hiburan sekaligus alat pemerasan. Gibran tahu ini bukan tentang keadilan, melainkan tentang harga diri dan dominasi. Jika ia menolak, mereka akan membunuhnya di tempat dan tetap menyebarkan berita palsu. Jika ia menerima, ia harus bertarung di tengah kondisi yang tidak adil, dikelilingi oleh musuh. Namun, ia juga melihat peluang. Rahmat ingin bermain, dan itu berarti ada celah untuk membalikkan keadaan. Gibran menarik napas dalam-dalam, merasakan dinginnya udara malam, bercampur dengan aroma aspal basah dan hujan tipis yang terus turun. Tanpa ragu lagi, ia menatap langsung ke mata Rahmat dan berkata dengan suara mantap, "Baik, aku terima tantanganmu." Udara malam semakin dingin, tapi atmosfer di sekitar semakin panas. Cahaya lampu jalan berpendar di genangan air, menciptakan bayangan-bayangan bergerak yang menyerupai siluet para penonton liar yang mengelilingi Gibran dan Rahmat. Tidak ada aturan, tidak ada peringatan, hanya dua pria yang berdiri berhadapan, siap bertarung untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar harga diri. Rahmat melepas seragam atasnya, memperlihatkan tubuh kekar yang penuh bekas luka. "Kau tahu, Kapten," katanya dengan suara rendah, penuh ejekan. "Aku selalu ingin melihat seberapa tangguh pasukan elit sepertimu dalam pertarungan nyata." Tanpa aba-aba, Rahmat menyerang lebih dulu.
Kepalan tangannya meluncur cepat ke arah wajah Gibran, memaksa sang kapten untuk menghindar ke samping. Gibran nyaris tak sempat berpikir ketika tendangan menyapu dari Rahmat datang menyusul. Ia melompat ke belakang, tapi tetap terkena sedikit di bagian rusuk. Rasa nyeri menjalar, tapi Gibran tahu ia tak boleh lengah. Rahmat bukan hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga kelicikan. Ia mencoba memprovokasi Gibran untuk terburu-buru menyerang balik. Namun, Gibran bukan prajurit biasa. Ia telah dilatih untuk membaca pergerakan musuh, mencari celah dalam setiap serangan. Saat Rahmat kembali maju, kali ini dengan pukulan lurus ke dada, Gibran tak lagi menghindar. Ia menangkis dengan lengan kiri dan langsung menghantam Rahmat dengan siku kanan ke rahangnya. Suara benturan terdengar, diikuti oleh geraman kesakitan dari Rahmat yang sedikit terhuyung ke belakang. Anak buahnya yang menyaksikan mulai bersorak lebih keras, beberapa bahkan bertaruh siapa yang akan menang. Marah karena serangannya dibalas, Rahmat meludah ke tanah dan tersenyum sinis. "Kau tidak buruk," katanya. "Tapi aku belum serius." Dalam sekejap, ia menerjang dengan kecepatan yang mengejutkan, menangkap bahu Gibran dan menghantamnya ke kap mobil. Gibran merasakan benturan keras di punggungnya, membuat napasnya tersengal. Tanpa memberi waktu untuk pulih, Rahmat menghujani perutnya dengan serangkaian pukulan. Setiap hantaman terasa seperti palu godam yang menghancurkan tulangnya sedikit demi sedikit. Gibran menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang mulai menjalar ke seluruh tubuh. Ia harus berpikir cepat. Dengan gerakan mendadak, ia menjepit lengan Rahmat yang sedang menyerangnya, lalu menggunakan momentum tubuhnya untuk membalikkan keadaan. Dengan satu dorongan kuat, ia membanting Rahmat ke tanah, membuat aspal yang basah bergetar. Rahmat mengerang, tapi sebelum ia bisa bangkit, Gibran menindihnya dan menghujamkan tinju bertubi-tubi ke wajahnya. Darah mulai mengalir dari hidung Rahmat, menciptakan percikan merah di genangan air yang memantulkan lampu jalan. Namun, di tengah hujan tinju itu, Rahmat tertawa. "Kau pikir ini hanya pertarungan fisik?" bisiknya di sela batuk darah. Sebelum Gibran bisa bereaksi, tiba-tiba kepalanya dihantam dari belakang dengan benda keras. Dunia berputar, penglihatannya mengabur seketika. Ia terhuyung ke samping, mencoba tetap berdiri, tapi tubuhnya tak lagi seimbang. Anak buah Rahmat, yang sedari tadi bersorak, ternyata tidak hanya menonton. Salah satu dari mereka telah menyerangnya diam-diam, memastikan duel ini tetap berpihak pada Rahmat. Gibran jatuh berlutut, darah hangat mengalir dari belakang kepalanya, membasahi kerah bajunya. Napasnya berat, tapi ia masih mencoba bangkit. Rahmat berdiri di depannya, mengusap darah dari bibirnya sambil menatap dengan penuh kemenangan. "Aku tidak pernah main adil, Kapten." Tawa Rahmat bergema di antara suara hujan yang mulai deras. Sementara itu, Gibran sadar, duel ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Hujan semakin deras, membasahi aspal yang kini bercampur dengan darah. Gibran berusaha berdiri, tapi tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari pukulan brutal dan serangan licik Rahmat. Kepalanya berdenyut, penglihatannya kabur, tapi nalurinya sebagai prajurit tetap menyala. Ia tahu, jika tetap di sini, kematiannya hanya soal hitungan detik. Namun, sebelum bisa bergerak, sepatu bot berat Rahmat menghantam dadanya, membuatnya terjerembab kembali ke tanah. "Kau harus belajar menerima kekalahan, Kapten," ucap Rahmat sambil berjongkok, meraih kerah baju Gibran dan mendekatkan wajahnya yang penuh darah ke telinga sang prajurit. "Sayang sekali, semua kerja kerasmu mengungkap kejahatanku akan sia-sia." Tiba-tiba, suara tembakan meledak di udara. Bukan dari pistol Rahmat, tapi dari arah lain. Para polisi korup yang mengelilingi mereka langsung menoleh ke sumber suara, memberi Gibran kesempatan emas. Dengan sisa tenaganya, ia menarik kerah Rahmat dan membenturkan dahinya tepat ke hidung pria itu. Rahmat mengerang kesakitan, tersandung ke belakang, sementara Gibran memanfaatkan momentum untuk merangkak menuju salah satu polisi yang terjatuh dan merampas pistolnya. Dalam sekejap, ia berdiri dengan pistol terarah ke kerumunan. "Jangan bergerak," suaranya parau, tapi cukup kuat untuk membuat semua orang berhenti. Namun, Rahmat hanya tertawa, meski darah mengalir dari hidungnya. "Apa yang bisa kau lakukan sendirian, Kapten?" Tangannya terangkat, seolah menyerah, tapi ada sesuatu di sorot matanya, sesuatu yang berbahaya. Gibran tahu Rahmat sedang mengulur waktu. "Kau bisa menembakku sekarang," lanjutnya, "tapi begitu kau menarik pelatuknya, seluruh pasukan polisi di kota ini akan memburumu.
Kau bukan hanya buronan, tapi juga akan dianggap pengkhianat negara. Telinga Gibran berdenging mendengar kata-kata itu. Ia tahu Rahmat tak main-main. Jika ia menembak, bukan hanya ia yang akan diburu, tapi juga keluarganya, rekannya di militer, semuanya akan terjerat dalam permainan kotor ini. Saat pikirannya berusaha mencari jalan keluar, sirene polisi mendekat dari kejauhan. Tapi Gibran tak merasa lega. Ini bukan bala bantuan, ini adalah eksekusi yang telah disiapkan. Rahmat sudah menyebarkan berita bahwa Kapten Gibran adalah pengkhianat yang membunuh polisi saat razia. Jika ia tertangkap, ia tak akan pernah mendapat kesempatan membela diri. Hanya ada satu pilihan, melarikan diri. Dengan satu tembakan ke tanah sebagai pengalih perhatian, Gibran berlari sekuat tenaga ke arah gang gelap di sisi jalan. Peluru-peluru berdesingan di belakangnya, menembus udara malam yang semakin dingin. Hujan deras membuat jejaknya sulit dilacak, tapi itu tak cukup untuk membuatnya aman. Ia harus segera keluar dari kota, menemukan cara untuk membersihkan namanya. Saat berbelok di tikungan sempit, seseorang tiba-tiba menariknya ke dalam lorong kecil. Gibran hampir menyerang, tapi suara pelan menahannya. "Tenang, Kapten, aku di pihakmu," bisik sosok itu, seorang pria muda berseragam polisi, dengan mata penuh ketegangan. Aryo, seorang intel muda yang bekerja di unit kepolisian. Gibran mengenalnya dari penyelidikan sebelumnya, seorang polisi jujur yang membenci korupsi di institusinya sendiri. "Aku tahu Rahmat menjebakmu," kata Aryo cepat. "Aku punya bukti rekaman yang bisa membersihkan namamu, tapi kita harus keluar dari sini dulu." Gibran menatapnya, masih setengah waspada. "Kenapa kau membantuku?" tanya Gibran, napasnya masih tersengal. Aryo menatapnya balik dengan tekad bulat. "Karena aku muak melihat orang baik dihancurkan oleh orang-orang kotor seperti mereka." Tanpa waktu untuk ragu, Aryo menarik Gibran lebih dalam ke lorong sempit itu, menghindari lampu mobil patroli yang melintas di depan. Gang, kota kini berubah menjadi medan perburuan, dan mereka adalah mangsanya. Dengan polisi korup mengejar mereka di setiap sudut, Gibran sadar, ini bukan lagi hanya tentang bertahan hidup. Ini adalah tentang melawan sistem busuk yang telah menguasai keadilan. Dengan sisa tenaga, ia mengepalkan tangan dan bersumpah dalam hati, Rahmat akan jatuh. Apapun yang terjadi, udara malam terasa semakin dingin, tapi adrenalin yang mengalir dalam tubuh Gibran membuatnya tetap waspada. Setiap langkah yang ia ambil bersama Aryo terasa seperti pertaruhan antara hidup dan mati. Mereka menyusuri lorong-lorong gelap, berusaha menghindari setiap sorotan lampu mobil patroli yang terus mencari mereka. Hujan deras membuat jalanan semakin licin, tapi juga memberi keuntungan, jejak mereka lebih sulit dilacak. Dari kejauhan, terdengar suara instruksi dari radio polisi, menyebutkan nama Gibran sebagai buronan berbahaya yang bersenjata. Tuduhan itu semakin memperjelas betapa besar kekuasaan Rahmat dalam sistem kepolisian kota ini. Setelah hampir 15 menit berlari tanpa henti, mereka tiba di sebuah bangunan tua yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Aryo membuka pintu kayu yang berderit dan memberi isyarat agar Gibran masuk. Begitu mereka berada di dalam, Aryo menutup pintu dan segera memeriksa rekaman di ponselnya. "Ini bukti bahwa Rahmat menjebakmu," katanya, memperlihatkan video yang diambil secara diam-diam. Dalam rekaman itu, terlihat jelas Rahmat dan anak buahnya memasukkan narkoba dan uang ke dalam bagasi mobil Gibran sebelum razia berlangsung. "Dengan ini, kita bisa membersihkan namamu," lanjut Aryo, matanya berbinar penuh harapan. Namun, Gibran tetap diam, pikirannya berputar cepat. Bukti ini memang bisa menjatuhkan Rahmat, tapi itu tidak cukup. Rahmat punya jaringan kuat, dan jika rekaman ini bocor tanpa strategi yang tepat, mereka berdua akan dihabisi sebelum sempat mengungkap kebenaran. "Kita butuh akses ke media nasional atau seseorang dari kepolisian pusat yang tidak bisa dibeli," ujar Gibran akhirnya. Aryo mengangguk, tapi sebelum mereka bisa merencanakan langkah berikutnya, suara langkah kaki mendekat dari luar. Gibran langsung menegang. "Mereka menemukan kita," bisik Aryo, wajahnya pucat. Tanpa banyak bicara, Gibran mengintip dari celah pintu. 3 polisi bersenjata lengkap berdiri di depan bangunan, senter mereka menyisir setiap sudut. "Mereka tak akan pergi sampai menemukan kita," kata Aryo, tangannya mulai gemetar. "Aku akan mengalihkan perhatian mereka, kau lari lewat pintu belakang." Gibran menatap Aryo tajam. "Tidak, itu bunuh diri," ujarnya tegas. Tapi Aryo tersenyum kecil,
ekspresi penuh keberanian yang jarang terlihat pada seorang polisi muda seperti dirinya. "Jika aku mati, pastikan kematianku tidak sia-sia, Kapten." Tanpa menunggu persetujuan, Aryo keluar dari pintu depan dengan tangan terangkat, berusaha memberi mereka waktu. "Hei, aku tahu kalian mencari Gibran," teriaknya. Para polisi itu langsung mengarahkan senjata padanya. "Di mana dia?" bentak salah satu dari mereka. Aryo menatap mereka dengan tatapan penuh keberanian. "Dia sudah pergi jauh, tapi aku punya bukti yang bisa menjatuhkan Rahmat." Ia mengangkat ponselnya, seolah akan mengirim rekaman itu. Saat salah satu polisi panik dan berusaha merampasnya, Aryo melempar ponsel itu jauh ke dalam kegelapan. Tanpa peringatan, suara tembakan menggema di udara. Gibran, yang sudah berada di pintu belakang, mendengar suara itu dan menahan napas. Ia ingin berbalik, ingin membantu, tapi ia tahu Aryo melakukan ini agar ia bisa melanjutkan perjuangan. Dengan hati yang berat, ia menggertakkan gigi dan terus berlari dalam gelap. Air mata bercampur dengan air hujan di wajahnya, tapi tak ada waktu untuk bersedih. Ia harus menyelesaikan misi ini. Saat Gibran akhirnya mencapai jalan besar, ia melihat sebuah truk tua yang berhenti di lampu merah. Tanpa pikir panjang, ia berlari dan melompat ke bagian belakangnya, bersembunyi di antara peti-peti kayu. Truk itu mulai melaju, membawanya keluar dari kota. Sementara itu, di kejauhan, suara sirene masih terdengar, dan di antara suara hujan, ada sesuatu yang lebih tajam menusuk dada Gibran, kesadaran bahwa Aryo mungkin telah mengorbankan nyawanya demi keadilan. Ia mengepalkan tangannya. Rahmat akan membayar untuk semua ini. Truk tua yang ditumpangi Gibran melaju menembus hujan, meninggalkan kota yang kini penuh dengan kejaran dan jebakan. Di balik peti-peti kayu tempatnya bersembunyi, ia menahan napas, mendengar suara sirene yang semakin menjauh. Aryo, nama itu berulang kali terngiang di kepalanya, menusuk hatinya dengan rasa bersalah dan kemarahan. Ia tidak tahu apakah Aryo masih hidup atau sudah mati di tangan anak buah Rahmat. Tapi satu hal pasti, pengorbanan itu tidak akan sia-sia. Rahmat harus dijatuhkan, bukan hanya untuk membuktikan kebenaran, tapi untuk semua orang yang telah menjadi korban sistem busuk ini. Beberapa jam kemudian, truk berhenti di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Gibran segera melompat turun dan bersembunyi di antara bayangan, memastikan dirinya tidak diikuti. Napasnya masih berat, tubuhnya penuh luka dari pertarungan sebelumnya, tapi pikirannya bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Ia membutuhkan sekutu, tidak bisa melawan Rahmat sendirian, tidak dalam kondisi seperti ini. Dengan langkah gontai, ia berjalan ke sebuah warung kecil yang masih buka di ujung jalan, mengambil ponsel dari saku dalam jaketnya, dan mengetik pesan singkat. Kurang dari 1 jam kemudian, seorang pria berbadan tegap datang, mengenakan jaket kulit hitam dan topi yang ditarik rendah. Mayor Satria, mantan komandannya di Kopassus, seseorang yang tidak bisa dibeli oleh uang atau ancaman. Begitu melihat Gibran dalam kondisi babak belur, rahang Satria mengeras. "Aku sudah dengar semuanya," katanya dengan suara dalam. "Aryo menghubungiku sebelum dia menghilang. Dia mengirimkan bukti itu padaku." Gibran tertegun. "Aryo masih hidup?" tanyanya penuh harap. Satria menggeleng. "Tidak ada kabar sejak pesan terakhirnya. Tapi kita tak bisa menunggu lebih lama. Kita harus bertindak sekarang." Gibran mengepalkan tangan. "Kita harus menyiarkan bukti ini ke publik, langsung ke media nasional," ucapnya. Satria mengangguk. "Aku sudah mengatur semuanya. Kita akan menemui seorang jurnalis investigasi yang berani. Jika berita ini keluar, Rahmat akan kehilangan perlindungan dari atasannya." Tapi sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara motor mendekat dengan kecepatan tinggi. Dari kejauhan, terlihat 3 pria bersenjata turun dari motor dan berjalan mendekat. Mata Gibran dan Satria saling bertemu. Mereka telah ditemukan. Tanpa aba-aba, Satria menarik pistolnya dan menembak salah satu pria tepat di bahu, membuatnya jatuh dengan erangan keras. 2 lainnya langsung membalas dengan tembakan membabi buta. Gibran dan Satria berlindung di balik tumpukan peti kayu, menunggu celah untuk menyerang balik. Peluru bersiul di udara, menghancurkan kaca warung dan memecahkan lampu jalan, membuat suasana semakin mencekam. "Mereka pasti anak buah Rahmat," teriak Satria. Gibran mengencangkan genggamannya pada pistol, lalu berbisik, "Aku akan menarik perhatian mereka. Kau pergi temui jurnalis itu." Satria menatapnya tajam. "Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian," katanya.
Tapi Gibran tersenyum kecil, meski darah masih mengalir di sudut bibirnya. Aku bisa menangani ini. Yang penting, buktinya sampai ke tangan yang tepat. Setelah beberapa detik tegang, Satria akhirnya mengangguk. Jangan mati, Gibran, katanya sebelum melesat pergi ke arah yang berlawanan. Gibran, lalu menarik napas dalam, lalu berlari ke sisi lain gudang, menembakkan beberapa peluru untuk menarik perhatian musuh. Saat musuh mengejarnya, Gibran tahu ia mungkin tidak akan keluar dari pertempuran ini hidup-hidup. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah memastikan keadilan menang. Dengan tekad bulat, ia menyiapkan dirinya untuk pertempuran terakhir. Dan malam itu, di bawah hujan deras dan cahaya lampu kota yang redup, ia bersumpah, Rahmat tidak akan lolos kali ini.